Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan sedikit menjelaskan apa itu kinematika dan kami akan menanyakan beberapa konsep fenomena biologi yang berhubungan dengan kinematika. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian kinematika. Kinematika merupakan bagian dari mekanika yang mengkaji gerak benda tanpa memperdulikan penyebab gerak atau bagaimana lingkungan mempengaruhi gerak tersebut. Benda dikatakan bergerak jika benda tersebut mengalami perpindahan posisi. Jika perpindahan posisi dalam waktu tertentu disebut kecepatan, dan jika kecepatan itu berubah-ubah setiap waktu disebut percepatan. Posisi, kecepatan, percepatan adalah besaran dalam fisika yang memiliki hubungan erat dengan kinematika. Kemudian, kinematika dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah gerak vertikal. Gerak vertikal ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah. Yang kedua gerak melingkar, yang ketiga gerak parabola, dan yang keempat gerak lurus. Di dalam gerak lurus ini juga terbagi menjadi 2, yaitu gerak lurus peraturan atau GLB, dan yang kedua gerak lurus berupa peraturan atau GLBB. Berikut ini adalah video fenomena biologi yang berkaitan dengan materi kinematika. Pada putri malu terdapat gerakan yang dinamakan gerak tikmonasti, yang mana gerakan ini disebabkan karena adanya sentuhan atau tekanan. Fenomena gerak daun pada putri malu menurut saya juga terdapat konsep-konsep dalam fisika. Fenomena ini akan mengalami GLB dan GLBB. Pada GLB ditunjukkan ketika daun disentuh secara perlahan, maka akan menguncup secara perlahan juga. Sedangkan pada konsep GLBB ditunjukkan ketika daun putri malu disentuh secara hentakan, maka akan menguncup dengan begitu cepat. Hal ini membuktikan bahwa sentuhan secara perlahan dan hentakan dapat mempengaruhi kecepatan menguncupnya daun putri malu. Hal itu akan menimbulkan suatu percepatan. Penyerbukan tanaman merupakan proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Berdasarkan prosesnya, penyerbukan dibagi menjadi 4, yaitu penyerbukan sendiri atau autogami, penyerbukan tetangga atau geitogami, penyerbukan silang atau allogami, dan penyerbukan Vester. Fenomena penyerbukan ini menurut saya ada kaitannya dengan konsep fisika, yang mana ketika serbuk sari jatuh ke kepala putih akan terjadi gerak jatuh bebas. Sehingga fenomena penyerbukan ini menurut saya adalah fenomena yang termasuk dalam bahasan biofisika juga. Selanjutnya adalah pada saat pertumbuhan tanaman. Pada saat tanaman tumbuh mendekati sumber cahaya, itu termasuk gerak fototropisme, yaitu gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Pada saat tumbuhan mendekati sumber cahaya, maka kecepatan pertumbuhan semakin cepat, dapat dilihat pada animasi tersebut. Oleh karena itu, pada saat fototropisme termasuk gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Selanjutnya adalah kinematika yang terjadi pada saat replikasi DNA. DNA adalah molekul yang terdiri dari 2 helai berpilin satu sama lain membentuk double helix. Setiap helai diwakili oleh huruf A atau adenin, C atau sitosinin, G atau guanin, dan T atau timin. Setiap helai memiliki ujung 3 dan ujung 5. Pada saat DNA bereplikasi, langkah awal adalah pemisahan 2 helai rantai DNA dengan menggunakan enzim retriksi endonuklease. Dapat dilihat pada animasi tersebut bahwa pada saat enzim retriksi endonuklease memotong DNA, terjadi gerak lurus beraturan atau GLB, yang kecepatannya konstan.
Gerak lurus beraturan juga terjadi pada saat perakitan DNA yang baru oleh DNA polimerase dari untai kelima ke untai ketiga. Daun yang jatuh dari pohon. Daun yang jatuh dari pohon ini dapat dikatakan gerak geotropisme. Mengapa dikatakan gerak geotropisme? Karena gerak geotropisme itu adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan gravitasi bumi. Pada daun yang jatuh ini, kita dapat menggolongkannya ke fenomena GLBB. Kenapa masuk ke fenomena GLBB? Karena terdapat percepatan pada daun yang menyebabkan daun mengalami perubahan kecepatan dalam setiap waktunya. Kemudian pada katak. Katak memiliki bentuk kaki yang sangat panjang dan kuat sehingga mudah untuk melompat. Gerakan katak saat melompat dapat digolongkan gerak parabola. Dikatakan demikian karena lompatan katak itu membentuk suatu lintasan yang berbentuk parabola.